Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan satu cerita yang berjudul Ratu Adil, Satrio Piningit, dan Zaman Edan. Wacana Ratu Adil, Satrio Piningit, dan Zaman Edan tidak pernah hilang dari benak dan relung hati masyarakat Indonesia. Video ini hanyalah sebagai ungkapan rasa keprihatinan atas fenomena carut-marut yang sedang terjadi di bumi pertiwi ini. Tujuannya memaknai secara tersurat naskah warisan para leluhur yang penuh dengan perlambang, sehingga masyarakat luas dapat memahami mengapa istilah Ratu Adil, Satrio Piningit, dan Zaman Edan selalu diwacanakan ketika bumi pertiwi sedang mengalami berbagai masalah. Video ini juga merupakan reinterpretasi beberapa sumber pustaka. Salah satunya adalah Serat Kolotido karya Raden Ngabehi Ronggowarsito. Bahwa Serat Kolotido merupakan kepustakaan sastra Jawa yang berisi kritik sosial, nilai keagamaan, tradisi kepujanggaan, prediksi masa depan, dan kemunculan Satrio Piningit, sang Ratu Adil. Pada akhirnya, serat yang mengisyaratkan Zaman Edan menjadi pembicaraan klasik populer di kalangan masyarakat luas. Ketika keadilan yang diharapkan belum memenuhi semua komponen, seperti terjadi ketimpangan sosial yang berkepanjangan, maka wacana Ratu Adil terus dielukan. Faktanya, istilah yang melegenda itu pun hanyalah merupakan gambaran kondisi zaman yang dirasakan masyarakat, disertai dengan harapan datangnya seorang pemimpin yang adil, bijak, dan lebih memihak kepada rakyat. Pandangan dunia yang serba magis, mitologis, menjadi sendi kepustakaan maupun kebudayaan, khususnya Jawa dan Bali. Hal ini senantiasa tercermin dalam kesenian dan susastra tradisional, sehingga ajaran mistik pun lebih menjadi penyubur kepercayaan seperti sikap Pangkultusan. Padanya, orang-orang suci, manusia sakti, dan bahkan tahu hal yang bakal terjadi. Pada zaman modern dengan kemajuan teknologi canggih, tetap saja ada yang percaya terhadap ramalan metafisika maupun perlambang. Membicarakan mengenai perlambang atau ramalan, sebenarnya Indonesia tidak bermaksud menjadi negara terkebelakang. Dari sudut pandang budaya jauh sebelum negara ini terbentuk, para pendahulu telah meramalkan keadaan zaman yang akan datang. Demikian pula dalam melihat problematika bangsa, ramalan Joyoboyo selalu dimunculkan sebagai wacana akan datangnya Satrio Piningit, sang Ratu Adil, yang disertai dengan kemiripan kondisi dalam kehidupan sosial masyarakat. Bahkan terjadinya carut-marut, korupsi, kolusi, nepotisme, tindak kriminal yang semakin mengkhawatirkan, serta ketidakadilan dapat menyebabkan reaksi berupa harapan datangnya seorang pemimpin yang adil dan berpihak kepada rakyat. Kondisi yang carut-marut sesungguhnya telah tersurat dalam bait 150 Ramalan Joyoboyo. Hukuman ratu ora adil, akeh pangkat jabat jabil, kelakuan podo ganjil, sing apik podo kepencil, akaryo apik menungso isin, luwih utama ngapusi.
yang diterjemahkan. Hukuman raja tidak adil, banyak yang berpangkat, jahat dan jahil, tingkah lakunya semua ganjil. Yang baik terkucil, berbuat baik manusia malah malu, lebih baik menipu. Ramalan Joyoboyo tentang zaman edan telah dikaji oleh para pujangga lain. Salah satu di antaranya Raden Ngabehi Ronggowarsito yang ditulis dalam serat Kolotido. Ronggowarsito adalah seorang yang memiliki kesanggupan jiwa dapat membaca perasaan dan pikiran orang lain. Dari jarak jauh yang disebut telepati, kemampuannya dikatakan weruh sadurunge winoro, atau dapat mengetahui sesuatu yang terjadi lama sebelum kejadian menjadi fakta. Karya yang satu ini sangat tepat dengan ciri-ciri dan perlambang zaman seperti dalam ramalan Joyoboyo di antaranya. Terjadi kekacauan yang meluas, alam dihantam dengan kelainan, kehidupan syarat dengan penyimpangan di segala sektor. Misalnya, sering terjadi gempa bumi, gunung meletus, banjir, hujan, dan topang. Pantai berubah letak, sawah ladang meranggas akibat teriknya matahari. Terjadinya hal yang paling mengerikan pada zaman edan adalah penyimpangan dalam kehidupan sangat kompleks sebagai akibat 3 hal, yakni artati atau uang, nistono atau kemelaratan, dan judyo atau kriminalitas. Ketiga hal tersebut dimaknai sebagai unsur penyebab penyimpangan perilaku dengan perlambang mata kontan hijau sampai memerah saat melihat uang. Orang-orang menjadi sangat rakus dengan menjadi homo homini lupus sebagai sikap hidup. Memang dalam pembicaraan tentang zaman edan, orientasi lebih banyak merujuk pada serat Kolotido. Demikian halnya dengan serat Kolotido, banyak versi analisanya. Salah satu adalah karya Wiwin Widiawati R dengan tafsiran sosiologi dan filosofinya, namun tetap saja menarik untuk ditafsir kembali. Serat ini sesungguhnya merupakan karya Raden Ngabehi Ronggowarsito yang paling populer, bernada amarah, terpendam terhadap kejadian yang menimpa bumi pertiwi ini. Pada saat masyarakat merasa tertindas baik oleh kaum penjajah maupun penguasa, banyak yang mencari pelarian sebagai penghibur diri. Salah satu pelarian klasik positif adalah berharap datangnya Ratu Adil, sang juru selamat. Di lingkungan orang Jawa dan juga Bali, cerita tentang kedatangan Ratu Adil pasti dikaitkan dengan ramalan atau jangka Ronggowarsito tersebut. Faktanya, setelah bangsa ini nyaris hancur akibat penjajahan nafsu yang menjelma dalam bentuk anarkisme multidimensi, masyarakat mulai bertanya-tanya lagi tentang Ratu Adil. Rupanya, masyarakat sudah mulai menyadari bahwa sejak zaman kehidupan era rimba raya, kerajaan, penjajahan, kemerdekaan, dengan segala orde dan rezimnya, rakyat selalu menjadi objek penipuan orang kuat. Apakah penguasa atau kelompoknya? Kesadaran itu muncul karena adanya paradigma politik
yang masih kental dengan nuansa bisnis kekuasaan serta bisnis kepentingan. Sedangkan rakyat kecil selalu menjadi alat pijakan dan bulan-bulanan para penguasa. Nama Ronggowarsito telah menjarah dengan ramalan tentang zaman Edan yang sebenarnya merupakan siklus sejarah karena selalu berulang setiap periode tertentu. Setiap babakan sejarah ada yang namanya zaman keemasan atau Krotoyugo dan zaman kesengsaraan atau Kolotido. Ronggowarsito menyaksikan kesemrawutan tersebut akibat tindakan-tindakan korupsi yang melanda istana. Kehidupan masyarakat menjadi morat-marit dan sangat memprihatinkan. Sebagai pujangga penyambung lidah rakyat, Ronggowarsito melukiskan keluhan dan penderitaan masyarakat pada masa itu. Sesuai dengan keadaan zaman yang dinamakannya masa kusut, tingkah laku manusia banyak menyimpang dari jalan yang benar sehingga kekusutan menjadi kebingungan, sedih, pilu, keluhannya tiada henti, takut dan khawatir terhadap masa depan generasi. Sebaliknya, orang yang sedang mendapat kesempatan merasa beruntung, berkehendak menyimpang dari jalan yang benar. Selagi masih hidup, nafsunya terus dipuaskan atau aji mumpung. Kadangkala sang pujangga merasa bimbang untuk mengutarakan isi hatinya karena dirinya sendiri tidak luput dari tekanan batin serta keprihatinan. Terlepas dari sumber kisah yang mana dan siapa penyusun ramalan-ramalannya, bahwa karakter Ratu Adil yang digambarkan dalam berbagai versi sesungguhnya memiliki kemiripan ciri-ciri yang tepat jika hal itu dimiliki oleh seorang pemimpin bangsa. Dari sebutannya Ratu Adil dapat ditafsir sebagai seorang pemimpin yang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ratu Adil yang dimaksud pasti mampu menjadi pelindung dan pengayom dari seluruh rakyat tanpa membedakan golongan, tanpa keberpihakan, kecuali hanya berpihak kepada kebenaran hakiki yang bersifat universal. Dengan ciri tersebut, sulit kiranya jika Ratu Adil yang ditunggu-tunggu berasal dari salah satu kelompok kepentingan, apalagi yang dibesarkan oleh kelompoknya sendiri. Pernyataan tersebut wajar saja, karena seorang pemimpin yang dibesarkan oleh suatu partai misalnya tidaklah berlebihan jika setelah berkuasa pasti memberikan balas budi secara berantai kepada anggota partai yang membesarkannya. Hal ini menjadi fakta sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya kolusi, manipulasi, korupsi, dan nepotisme. Wiwin Widiawati R. menyebutkan ramalan Ronggowarsito tentang Ratu Adil itu adalah Satrio Piningit atau kesatria yang tersembunyi, yang dapat ditafsirkan sebagai tokoh baru bagaikan Tunjung Putih Semuni Budak Kasungsang utawa Budak Sinumpet. Bisa diartikan tokoh yang masih bersih, keindahan perangainya bagaikan bunga teratai putih,
wanginya seperti bunga pandan yang masih tersembunyi. Mampukah undang-undang dan tatanan politik kita memunculkan sosok Sang Ratu Adil? Dari berbagai ciri yang tersebar dalam berbagai versi ramalan, tersirat bahwa pada sosok Ratu Adil bersemayam keterpaduan serta keselarasan jiwa atau roh panca pa manunggal atau 5 po yang bersatu, yaitu Pandito, Pengayom, Penoto, Pamong, Pangreh, Pendeta, Pelindung, Manajer, Pelayan, dan Pemimpin. Di sisi lain, masih menurut Wiwin Widiawati, ramalan Ronggowarsito juga menyatakan bahwa Satrio Piningit adalah pemimpin Indonesia masa depan yang dapat membawa kemakmuran. Ronggowarsito memperkirakan pada saat Ksatrio Piningit muncul, Indonesia sedang menghadapi goro-goro atau kerusuhan besar. Setelah ia menjadi pemimpin negara, bangsa Indonesia akan menuju kemakmuran dan kejayaan seperti pada zaman Majapahit. Rupanya, sampai saat ini masyarakat masih menunggu dengan harap-harap cemas siapa pemimpin yang digambarkan tersebut. Mampukah pemimpin yang dimaksud memenuhi harapan rakyat, yakni sebuah keadilan? Mistik di Jawa menurut Clifford Geertz adalah metafisika terapan, yakni serangkaian aturan praktis untuk memperkaya kehidupan batin yang didasarkan pada analisa intelektual atau pengalaman. Meskipun setiap orang atau kelompok dan sekte mempunyai posisi dengan menarik kesimpulan yang agak berbeda dari analisa yang serupa, namun tidak satu pun mempersoalkan premis-premis dasar dari analisis tersebut. Sebagaimana tradisi analisis barat dari Descartes sampai Kant, dasar pengandaian metafisikanya hampir senada. Futurologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masa depan. Bidang ilmu ini mengupayakan dapat mengekstrak dan mengeksplorasi berbagai prediksi dan kemungkinan masa depan secara sistematis, serta bagaimana hal-hal terkait masa lalu dapat muncul di masa kini. Dr. Ian Pearson, seorang futurolog di tahun 1991, dalam bukunya berjudul You Tomorrow, sangat berani mengemas berbagai perubahan signifikan dari segala aspek kehidupan manusia. Ian Pearson sebagai pengarang dengan lugas menjelaskan tingkah perilaku manusia secara mendetail. Buku tersebut berisi 7 bagian dengan narasi lengkap tentang manusia sampai beberapa dekade ke depan. Namun sayang, banyak diksi pengandaian seperti akan, nanti, pada. Buku tersebut didasarkan atas fakta dan teori para ilmuwan serta filsuf. Sebelum era modern, agama lebih domain dalam kehidupan sehari-hari manusia karena institusi agama adalah otoritas tunggal untuk memutuskan baik aspek agama itu sendiri atau yang ilmiah. Akan tetapi, memasuki era modern, terutama setelah beberapa penemuan ilmuwan pengetahuan modern dan teknologi, ilmuwan sekuler di barat sangat bangga
terhadap kemampuan intelektual mereka untuk menjelajahi alam. Mereka mengabaikan agama, bahkan menuduh agama sebagai candu dan ilusi. Akan tetapi, dalam kenyataannya, manusia tidak bisa bebas dari percaya pada keadaan supranatural. Meskipun komunitas ateis masih menghormati roh leluhur. Oleh karena itu, segala upaya untuk menyerang agama pasti gagal. Karena agama tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan dasar manusia, dan agama satu-satunya doktrin kehidupan di akhirat. John Naisbitt dan Patricia Abbourdain, seorang futurolog terkenal dalam bukunya yang berjudul Megatrend 2000, menyatakan bahwa penekanan spiritualisme yang terorganisasi mengalami kemunduran, namun akan menjadi dominan dalam era baru abad 21. Menurutnya, dapat terjadi kecenderungan yang sangat besar dalam kehidupan umat manusia. Munculnya kesadaran untuk mencari yang transcendental berawal dari adanya krisis spiritual dan krisis pengenalan diri. Setelah lama berkecimpung dengan berbagai fasilitas yang serba menjamin kehidupan manusia, terlebih lagi berbagai ancaman mulai terasa pada bidang lain seperti krisis lingkungan, kesehatan, sosial, dan lainnya. Dalam kondisi demikian, akhirnya manusia kembali kepada kekuatan spiritual yang masih dipercaya dapat menjamin kehidupannya menjadi lebih bermakna. Dengan menggunakan studi, dokumen, dan teori futurologi Naisbitt, masyarakat menjadi lebih yakin dan percaya adanya ramalan metafisik terhadap masa depan. Apalagi diawali dengan berbagai krisis di segala lini kehidupan tanpa mendapatkan solusi bermakna sesuai harapan. Dengan demikian, kemunculan dan keberadaan Ratu Adil Satriyopeningit selamanya menjadi perdebatan dari berbagai sudut pandang. Sebelum semua masalah-masalah yang dialami manusia dapat diatasi, pendekatan deskriptif, interpretatif juga penting digunakan karena menitik beratkan pada penafsiran-penafsiran terhadap objek seperti teks dan simbol dalam serat Kolotido khususnya. Penggunaan teknik kepustakaan dalam pengumpulan data melalui penelusuran dokumen seperti buku-buku, artikel yang berkaitan dengan topik, berharap video ini dapat bermanfaat terutama bagi para pecinta sastra mistik dan klasik atau kelompok dan golongan yang mendukungnya. Kebijakannya semata-mata hanya untuk melindungi, bukan sebaliknya memeras rakyat. Gabungan dari kedua istilah itu kemudian muncul istilah Satriyopeningit Sinisihan Wahyu Ratu Adil yang juga mencerminkan karakter seorang pemimpin. Dari ciri, sifat, dan karakter yang disebutkan lebih merujuk kepada model kepemimpinan dari suatu negara yang pemimpinnya mampu menegakkan keadilan. Merujuk pada dokumen lain misalnya dalam kitab Musaror hasil gubahan Sunan Giri Prapan yang juga bersumber dari Jangka Joyoboyo. Kitab Musaror adalah konsep ketatanegaraan yang apabila diterapkan mampu menghasilkan masyarakat adil dan makmur sebagai penggambaran sosok Ratu Adil. Demikian halnya dalam penggambaran kehadiran Satriyopeningit atau Satria Penolong Tersembunyi
ditandai munculnya Ratu Adil. Dalam kitab tersebut terdapat bait sebagai berikut. Raja keturunan Waliullah, berkedaton 2 di Mekah dan Tanah Jawa. Letaknya dekat dengan Gunung Perahu, sebelah barat Tempuran atau pertemuan 2 sungai. Dicintai pasukannya, memang raja yang terkenal di dunia. Gunung Perahu adalah simbol dari Bukit Siguntang, merupakan dataran tinggi di wilayah kota Palembang dengan ketinggian mencapai 27 meter. Uniknya, bukit itu berada di tengah daerah yang berair. Sekilas, Bukit Siguntang terlihat seperti daerah yang terapung, mirip perahu di atas air, sementara Tempuran merupakan tempat pertemuan antara Sungai Musi dan Sungai Ogan yang lokasinya tidak jauh dari Bukit Siguntang. Di sebelah baratnya terdapat Masjid Muara Ogan, sedangkan Bukit Siguntang merupakan simbol kejayaan Kedatuan Sriwijaya yang ditandai dengan ditemukannya prasasti kedukan bukit di kaki Bukit Siguntang. Demikian halnya Tempuran Sungai Ogan dan Musi melambangkan persatuan masyarakat Nusantara, di mana berabad-abad yang lampau pernah berkumpul 20.000 bala tentara pimpinan Dapun Tahyang Joyonoso. Pesan yang disampaikan dari simbol-simbol tersebut bahwa untuk menuju kejayaan syaratnya adalah dengan menjalin persatuan. Berdirinya Masjid Muara Ogan di sebelah barat Bukit Siguntang, simbol posisi arah kiblat kota Mekah. Simbolisasi tersebut menandakan bahwa Prabu Joyoboyo memiliki hubungan historis dengan Sriwijaya, di mana salah seorang raja sebelum masanya, yaitu Raja Airlangga, juga menikahi dengan putri Sriwijaya. Selain putri Dormowongso Teguh di Medang, dari perkawinannya menurunkan Sri Bamesworo yang akhirnya menikah dengan putri Panjalu, menurunkan Sri Joyoboyo sebagai Rojo Kediri tahun 1135 sampai 1157. Sebagai hadiah pernikahannya, ditulislah kitab berjudul Arjuna Wiwoho atau Perkawinan Arjuna, buah karya Empu Kanwa. Secara umum, masyarakat memahami bahwa sejarah masa lalu adalah petunjuk masa depan. Tidak mengherankan ketika ramalan Joyoboyo tentang adanya Satrio Piningit Sang Ratu Adil sering muncul menjelang pemilihan umum atau pemilu. Harapan kehadiran Ratu Adil ternyata bukan satu-satunya yang ditunggu, karena impian kejayaan kerajaan masa lalu pun diharapkan terulang di masa depan. Lalu, siapakah Satrio Piningit Sang Ratu Adil? Banyak versi bermunculan, terutama dari para tokoh spiritual yang memperdebatkan, mengupas, dan memaknai istilah tersebut. Tentunya, dari sudut pandang yang berbeda-beda, ramalan Jayabaya yang paling ditunggu-tunggu adalah kemunculan Ratu Adil yang diprediksi seorang laki-laki merupakan keturunan dari keluarga kerajaan Majapahit dan mampu menjadi pemimpin terbesar. Menurutnya, pada awal hidupnya, Ratu Adil menghadapi masa sulit, penghinaan, dan kemiskinan. Namun masa itu dapat terlewati karena ketulusan dan keteguhan hatinya. Ratu Adil lahir di masa kelam, namun mampu memulihkan ketertiban, keharmonisan, dan keadilan di dunia.
Memang, sebagian orang Jawa percaya bahwa hal tersebut merupakan perputaran roda kehidupan, di mana era kegelapan pasti diikuti zaman kemakmuran dan siklus itu terus bergulir. Kepercayaan dan keyakinan bahwa saat ini sedang berada di zaman Edan atau era kegelapan pada akhirnya memprediksi kedatangan Ratu Adil sudah dekat, yang bisa mengantarkan pada masa kejayaan baru. Masih menurut ramalan Joyoboyo, simbol kemunculannya ditandai beberapa tahap dari suatu peristiwa, di antaranya Senopati, Bojonegoro, dan Notonegoro. Pertama, pada simbol Senopati terdapat kejadian berupa bencana alam yang menewaskan banyak orang. Kedua, simbol Bojonegoro menggambarkan bahwa kesatria yang Ratu Adil dapat mengatasi masalah itu. Ketiga, pada simbol Notonegoro menjalin relasi dengan para leluhur sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup negara. Satrio Piningit, Sang Ratu Adil, dapat memperbaiki peradaban yang kacau. Salah satunya dilakukan dengan mengganti tatanan negara lama dengan yang baru, disebabkan karena yang lama cenderung menguntungkan pihak penguasa dan justru merugikan rakyat. Pemimpin tersebut menggunakan 4 elemen dari alam sebagai senjata. Pertama, air untuk menenggelamkan lawan-lawannya. Kedua, api untuk menghanguskan keangkara murkaan. Ketiga, tanah untuk mengubur para musuh. Keempat, langit sebagai perisai atau pelindung. Apabila dikaitkan dengan kesusastraan Hindu atau Intihasa, khususnya Ramayana dan Mahabharata yang sudah ditranslate ke dalam bahasa Jawa kuno, banyak dijumpai adanya ajaran tentang kepemimpinan. Ajaran tersebut membicarakan bagaimana hubungan timbal balik yang ideal antara raja, negara, dan rakyat dalam rangka kehidupan bernegara demi tercapainya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Toto tentrem, Kertaraharjo, atau tentram, makmur, sejahtera. Ajaran Astobroto, ajaran Ki Hajar Dewantoro, ajaran Tripoma, dan lainnya. Ada kesamaan dalam setiap konsep-konsepnya, yakni kerjasama yang baik antara pemimpin dengan yang dipimpin. Untuk menjadi pemimpin harus bisa arif dan bijaksana, serta memiliki wawasan pengetahuan yang luas. Pemahaman demikian lebih condong kepada ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Walaupun masih diperdebatkan, bahkan terjadi kontroversi dalam perkembangannya sesuai sudut pandang masing-masing. Dalam kaitannya dengan kepemimpinan, Manunggaling Kawula Gusti adalah manunggalnya atau bersatunya seorang pemimpin dengan rakyatnya. Demikian bijak dan adilnya seorang pemimpin sehingga ia dicintai dan dihormati oleh rakyatnya, seakan-akan rakyat merasa telah menyatu dengan pemimpinnya. Untuk itu memang diperlukan usaha keras yang tulus dan ikhlas agar tercapai kemanunggalan tersebut. Konsep kepemimpinan Jawa bahkan dipandang tidak demokratis dari kacamata konsep Barat. Menurut konsep Barat, adanya pemilihan umum menjadi indikator kemajuan demokrasi suatu wilayah, sedangkan konsep Jawa lebih mengutamakan mufakat dan baru kemudian pada zaman Republik dilakukan pemilu. Menurut Abraham Lincoln, mendefinisikan
demokrasi sebagai government of the people, by the people, for the people, atau diterjemahkan pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dari uraian tersebut, konsep Barat dengan Timur memang berbeda tergantung budaya masing-masing yang melatar belakangi. Walaupun dahulu tidak ada pemilihan umum, namun mufakat, musyawarah, dan gotong royong tercermin dari corak kepemimpinan Jawa, sehingga kekuasaan dalam konsep pemikiran Barat dipandang abstrak, bersifat heterogeni, tidak ada batas, dan dapat dipersoalkan keabsahannya. Sedangkan kekuasaan menurut konsep Jawa adalah konkret, bersifat homogeni, jumlahnya terbatas atau tetap, dan tidak dipersoalkan keabsahannya. Memang ada benang merah antara sebagian besar konsep yang dimaksud tentang kepemimpinan versi Jawa, walaupun tidak secara khusus disebutkan, namun pola hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin harus sejalan. Konsep itulah yang oleh kepemimpinan Jawa disebut manunggaling kawula Gusti, yakni seorang pemimpin dengan yang dipimpin bisa bersatu padu untuk kemajuan negara. Namun, terkadang para aktor yang menjalankan roda pemerintahan tidak konsekuen menjalankan demokrasi. Inilah permasalahan dari sistem feodal yang sampai saat ini masih terdampak. Mereka memahami konsep kepemimpinan Jawa yang demokratis, namun terkesan ada keegoan yang masih mengotori jiwa kepemimpinannya. Dalam diri seorang pemimpin harus tercakup trias politika, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga di mata rakyat, kekuasaan pemimpin Jawa sangat besar. Rakyat tinggal sendika dawuh atau siap laksanakan, derek kerso dalem, atau terserah kehendak raja. Dengan tingginya kekuasaan pemimpin Jawa, raja dan ratu, di dalam dunia pewayangan digambarkan Gung Binatoro, Baudendo, Nyokrowati, diartikan sebesar kekuasaan dewa, pemelihara hukum, dan penguasa dunia. Terlihat tidak ada kontrol terhadap raja atau ratu, artinya sangat absolut. Dampak dari pola tersebut ABS atau asal bapak senang, memberikan tanda deskripsi zaman edan, yakni pada sikap masyarakat yang hanya menyenangkan hati atasan dan merupakan buntut dari budaya feudalistik. Hal itu memang sudah terjadi sebelum negara ini merdeka, sampai pemerintahan Republik zaman Orde Lama, baru reformasi, bahkan sampai saat ini, walaupun sudah agak berkurang sedikit. Wacana futurologi dan zaman edan dalam serat Kolotido. Prabu Joyoboyo bergelar Sri Maharaja Sri Wameswara Madhusudono Wotorondito Porokromo Dikjoyo Tunggawe Dewonomo Joyoboyo Lancono adalah Raja Kediri Jawa Timur yang memerintah tahun 1135 sampai 1157. Joyoboyo juga dikenal sebagai raja yang membawa kesejahteraan bagi rakyatnya, karena beliau bukan sekedar raja, melainkan seorang pujangga dan peramal ulung pada zamannya. Banyak peristiwa yang terjadi di dunia dan Indonesia yang terkait dan dihubungkan dengan ramalan atau jangka Joyoboyo, termasuk dengan model otak-atik Gatuk
Beliau adalah raja yang waskita, tajam intuisinya, dan weruh sadurunge winara. Kesaktiannya dalam meramal diteruskan oleh Raden Ngabehi Ranggawarsita, seorang pujangga Kasunan Surakarta yang dipandang sebagai pujangga besar terakhir tanah Jawa. Salah satu dari 9 ramalan Jayabaya yang terkenal di Indonesia adalah tentang zaman Edan yang kemudian oleh Ranggawarsita ditulis dalam serat Kalatidha. Apakah dari ramalan-ramalan Jayabaya termasuk kelumpuhan dunia terbukti kebenarannya? Hanyalah Tuhan yang Maha Esa yang mengetahui. Jangka Jayabaya hanyalah sebuah local wisdom atau kearifan lokal masyarakat Indonesia. Sebagaimana dunia barat yang lebih dahulu maju dan modern masih mempercayai ramalan Michael de Nostradamus atau Nostradamus, astrolog asal Prancis, Alvin Toffler, penulis dan futurologi Amerika, John Naisbitt, penulis dan futurologi asal Amerika. Soal terbukti dan tidaknya, jangankan Jangka Jayabaya, ramalan cuaca dari BMKG yang menggunakan metodologi ilmiah saja tidak selalu terbukti akurasinya, apalagi yang hanya mengandalkan ketajaman intuisi. Persoalan kelumpuhan dunia meskipun tidak dinyatakan secara spesifik akibat pandemik coronavirus seperti saat ini, konon hal tersebut sudah diramalkan dalam serat Jangka Jayabaya bahwa akan terjadi pada setiap tahun kembar. Untuk saat yang ditafsirkan tahun 2020 yang angka-angkanya memang kembar, sesuk yen wis ketemu tahun sing kembar, bakal ketemu zamane langgar bubar, masjid korat karit, Ka'bah ora kambah, begajul podo ucul, menungso sedo tanpa diupakara, kawula cilik podo kaluwen, para punggawa negara mekarya nganti lali kulawarga. Terjemahannya, besok bila bertemu tahun kembar, maka akan bertemu masanya surau atau musola bubar, masjid tidak terurus, Ka'bah tidak dikunjungi, penjahat lepas, manusia meninggal tidak diurus sebagaimana mestinya. Akibatnya, rakyat kecil kelaparan, walaupun para pejabat bekerja sampai lupa keluarga. Cuplikan video di atas merupakan potongan syair dari ramalan Jayabaya tentang prediksi masa depan khususnya di bumi Nusantara, dan kebetulan memang terjadi, walaupun ramalannya hanya didasarkan atas ketajaman intuisi sebagai seorang raja yang waskita dan futurolog sakti pada zamannya. Dari cuplikan tersebut dikaitkan dengan fakta yang terjadi saat ini, ternyata masih sangat relevan. Tentang substansi serat Jangka Jayabaya memang banyak hal digaungkan, mulai dari cerita kehidupan dan petunjuk-petunjuk yang masih relevan dengan kondisi yang bisa terjadi di masa depan. Baik pemirsa Kitab Mawas Diri, cerita Ratu Adil, Satrio Piningit, dan Zaman Edan bersambung di sini. Tunggu kembali di lanjutan videonya yang pasti hanya di channel ini. Salam sejahtera.